Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back with me again in my YouTube channel. First of all, let me introduce myself. My name is Dwi Mareta Saftinisa and I'm from TBI and I stay at Ikhlas. And here I make this video to fulfill my assignment from Mem Rabi in Statistic Research course. And I have assignment and the assignment is buatlah video tutorial untuk menginput data ke dalam SPSS. Data meliputi korelasi uji T baik dependen dan independen. Jadi di sini saya akan memberikan kalian video tutorial bagaimana menginput data ke dalam SPSS dependen dan independen. Tapi untuk yang pertama saya akan memberikan video tutorial menginput data independen sampel t-test. Yang pertama, tentunya kita harus mempunyai aplikasi SPSS di laptop kita. Setelah itu, untuk memudahkan kita harus mempunyai data di Excel. Mohon maaf, Excelnya tidak bisa terrecord karena punya saya hanya bisa terrecord satu aplikasi saja. Jadi saya fokuskan ke SPSS-nya. Saya di sini memiliki hasil belajar bahasa Inggris. Karena independen harus membandingkan grup, jadi saya di sini memiliki dua grup, yaitu kelas IPA 1 dan IPA 2. Untuk kelas IPA 1 saya memberikan kode 1 dan untuk IPA 2 saya memberikan kode angka 2. Oke, setelah itu kita ke SPSS-nya. Di sini kita pergi ke pojok kiri bawah, ada data view and variable view. Kita klik yang variable view. Di sini ada tabel name. Yang name untuk kolom pertama kita isikan hasil. Karena saya memiliki data hasil belajar bahasa Inggris dari kelas IPA 1 dan IPA 2. Yang kedua kita isikan kelas. Maksudnya di sini adalah kelas IPA 1 dan IPA 2. Oke, kita ke label. Di sini ada label. Yang kolom pertama kita isikan hasil belajar bahasa Inggris. Hasil belajar bahasa Inggris. Sesuai data yang kalian punya ya. Jika data yang kalian punya adalah IPA, silahkan isikan IPA. Untuk kolom yang kedua, isikan kelas. Oke. Lalu kita ke sebelahnya yaitu tabel value. Di tabel value kita klik di kolom yang kedua. Di sini ada titik 3, maka kita klik titik 3. Keluarlah seperti ini, kolom dialog seperti ini. Karena yang IPA 1 saya memberikan kode 1 dan untuk yang IPA 2 saya memberikan kode 2. Yang pertama kita isikan value-nya adalah 1. Lalu di label kita isikan kelas IPA 1. Lalu kita add. Yang kedua adalah value-nya IPA 2 karena IPA 2 saya memberikan kode angka 2 dan di label saya isikan kelas IPA 2. Kita add, lalu kita klik OK. Setelah OK, kita ke pojok kiri lagi. Kita klik data view. Nah, karena sudah kita isikan tadi di variable view, maka di sini keluarlah hasil dan kelas. Di hasil ini, kita ke Excel lagi ya. Kita akan mengambil nilai-nilai dari kelas IPA 1. Kita blok semua. Lalu kita copy. Lalu kita ke SPSS lagi. Lalu kita paste. Begitu juga untuk data kelas anak IPA 2. Kita copy setelah kita mengeblok semuanya. Lalu kita ke SPSS lagi.
lalu kita paste. Kita pastikan dulu karena anak IPA 1 berjumlah 15 orang dan IPA 2 juga 15 orang. 15 tambah 15 adalah 30. Sudah benar ya? Nah, setelah itu kita ke Excel lagi. Karena untuk 15 anak saya memberikan kode untuk IPA 1 adalah 1, kita blok semua. Copy. Lalu kita paste di bagian kelas. Oke, sudah. Begitu juga dengan anak IPA 2. Juga dengan langkah dan cara yang sama. Kita blok semuanya. Copy. Kita ke SPSS, lalu paste di bawah kode anak IPA 1. Paste. Oke, jika sudah seperti ini, kita pergi ke analyze. Di sini ada analyze. Kita analyze. Kita compare means karena yang ingin kita ketahui adalah uji independen. Nah, lalu setelah kita klik tadi akan keluar tabel seperti ini atau kotak dialog ya. Untuk hasil belajar kita klik, lalu kita pindahkan ke kanan bagian test variable dengan cara mengeklik anak panah ini. Nah, sudah pindah sendiri. Untuk kelas kita klik dulu, lalu kita pindahkan ke grouping variable. Nah, sudah seperti ini, lalu kita klik define group. Karena untuk kelas IPA 1 saya memberikan kode 1, maka grup 1 saya berikan 1, angka 1, dan untuk grup 2 saya berikan 2. Setelah itu kita klik continue. Oke, sudah. Lalu kita klik OK. Karena sudah kita masukkan semua datanya dan cara-caranya juga sudah benar. Oke. Nah, maka keluarlah data seperti ini karena kita tadi sudah menginput semua data ke SPSS, maka keluar seperti ini. Kita pastikan dulu kelas IPA 1, kelas IPA 2, dan N-nya adalah 15 orang, benar, sama-sama 15 orang. Mean dari IPA 1 adalah 68,06667 dan mean dari IPA 2 adalah 81,26667. Ini adalah independent sample t-testnya. Ini grup statistiknya. Maka sudah untuk menguji independent sample t-test. Selanjutnya kita akan ke tutorial video dependent sample t-test atau yang biasa kita dengar dengan sebutan paired sample t-test. Oke, untuk selanjutnya kita akan menguji paired sample t-test atau dependent sample t-test. Langkah yang pertama, kita harus mempunyai data dari satu grup, tapi dalam satu grup ini kita harus memiliki hasil sebelum dan sesudah adanya treatment atau metode yang diterapkan kepada satu grup. Jadi jika di independent kita harus mempunyai perbandingan dua grup, tapi di dependent kita hanya memiliki satu grup, tapi dalam satu grup itu kita harus memiliki dua hasil. Di sini saya sudah memiliki hasil belajar bahasa Inggris yang saya taruh di Excel. Mohon maaf lagi jika Excelnya tidak bisa terrecord. Jadi yang terrecord hanya di SPSS-nya nanti. Di hasil belajar bahasa Inggris saya sudah memiliki data dari kelas IPA 1 yaitu pre-test dan post-testnya. Nah, setelah kita memiliki data, jadi kedua data tersebut, nilai-nilai tersebut kita blok semua. Kita blok. Di sini saya memiliki data dari 15 anak. Setelah kita mengeblok semua, kita copy. Copy. Lalu kita ke SPSS-nya. Lalu setelah ke SPSS, kita ke pojok kiri bawah, kita klik variable view. Di bagian name, kita klik pre.
Nah, di bagian di bagian yang ke kolom kedua kita klik post. Nah, di label kita isikan pre-test and post-test. Seperti ini. Oh ya, mohon maaf, saya belum mengcopy tadi. Kita copy. Kita ke variable view dulu. Setelah seperti ini, kita sudah memastikannya, lalu kita ke data view lagi. Karena tadi kita sudah mengcopy di Excel, maka kita paste di bagian data view di pre and post test. Nah, jika sudah keluar seperti ini, kita ke analyze, compare variance. Karena yang ingin kita ketahui adalah menguji dari dependent atau pair sample t-test, kita klik pair sample t-test. Nah, akan keluar seperti ini. Setelah kita mengeklik paired sample t-test, dan akan keluar kotak dialog seperti ini. Mohon maaf jika kotak dialognya saya edit secara manual karena terjadi kesalahan teknis yang tidak terduga. Kita klik pretest, lalu kita klik tanda anak panah untuk memindahkannya ke tempat variabel 1. Dan selanjutnya kita klik posttest. Untuk memindahkannya, kita klik anak panah ini, dan posttest ini harus berada di samping pretest tersebut. Setelah itu, baru kita klik OK. Setelah OK, akan keluar hasilnya seperti berikut. Nah, jadi ini adalah hasil dari data hitungan kita di SPSS tadi. Di sini sudah terdapat paired sample statistik, paired sample correlation. Benar ya, sudah N-nya 15, jadi korelasinya min 0,72. Di sini ada paired sample t-test, ini mean-nya, ini deviation-nya, ini error mean-nya, ini lower-nya. Jika sudah seperti ini, berarti hitungan kita sudah berhasil. Sekian video tutorial saya untuk kalian menguji sampel t-test independen maupun dependen meliputi korelasi. Jadi, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.